Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem sirkulasi dan sistem pernafasan. Nah, yang mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Citra Insani, yang kedua Fajril Nursyal, yang ketiga Nancy Afara, dan yang keempat itu Suci Rahma Fidra. Nah, yang pertama dahulu kita akan pelajari tentang sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh kita. Nah, yang mana sistem sirkulasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem peredaran darah, yang kedua itu sistem limfa. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan pelajari dahulu tentang darah. Nah, yang mana darah ini merupakan jaringan ikat yang terdapat di dalam tubuh kita yang berupa cairan yang berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Tetapi warna merah pada darah ini akan berbeda-beda tergantung kepada kadar oksigen dan CO2-nya. Nah, semakin banyak oksigen yang terdapat di dalam darah, maka darah itu akan berwarna cerah. Nah, sebaliknya, semakin banyak CO2 yang terdapat pada darah, maka darah tersebut akan berwarna merah tua. Nah, darah ini memiliki karakteristik. Yang pertama merupakan jaringan ikat. Yang kedua, darah memiliki pH 7,4. Yang ketiga, darah tersusun atas komponen-komponen darah yang terdiri dari dua, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Nah, yang terakhir, darah ini memiliki volume total sekitar 5 liter. Nah, selanjutnya fungsi darah. Yang mana fungsi darah ini merupakan pertama itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua itu mengangkut zat sisa metabolisme. Yang ketiga mengangkut sari-sari makanan. Yang keempat mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Yang kelima itu mengatur pH dan suhu tubuh. Dan yang terakhir itu melawan penyakit. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen-komponen darah. Nah, komponen-komponen darah ini terbagi menjadi dua, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Nah, plasma darah ini terdiri dari 55% cairan darah. Nah, yang kedua yaitu sel-sel darah itu memiliki 45% yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah adalah bagian cair darah, yang mana plasma darah ini terdiri atas 90% air dan 10% zat terlarut. Nah, yang mana zat terlarut di dalam plasma darah ini adalah protein plasma, garam mineral, enzim, hormon, dan zat organik lainnya. Nah, dalam protein plasma darah ini berupa albumin sebagai osmoregulator yang berfungsi sebagai membentuk tekanan osmotik di dalam darah. Nah, yang kedua yaitu sebagai globulin sebagai penghasil antibodi, dan yang ketiga fibrinogen sebagai pembeku darah. Nah, yang mana di bagian plasma darah yang berperan di dalam sistem kekebalan disebut dengan serum. Nah, serum ini mengandung berbagai antibodi yang penting dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, fungsi dari plasma darah itu sendiri adalah sebagai mengatur tekanan osmotik dalam darah, yang kedua mengangkut sari-sari makanan, dan yang ketiga sebagai mengangkut zat sisa metabolisme, dan yang keempat mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Nah, yang kedua yaitu sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini kan terbagi tiga. Yang pertama yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah yang berbentuk kepingan bikonkav yang tidak berinti. Nah, dan mengandung hemoglobin yang berwarna merah dan berfungsi untuk pembawa oksigen dan karbon dioksida. Masa hidup dari eritrosit ini adalah 120 hari, dan yang sudah tua akan dirombak oleh sel hati. Nah, kadar eritrosit dalam darah itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu usia. Usia orang dewasa lebih memiliki eritrosit lebih banyak daripada anak-anak. Dan yang kedua yaitu jenis kelamin, yang mana pria memiliki eritrosit lebih banyak daripada wanita. Dan yang ketiga lingkungan. Orang yang tinggal di dataran tinggi memiliki lebih banyak eritrosit daripada orang yang tinggal di dataran rendah. Pada eritrosit ada terjadi pembentukannya, yang mana terjadi di sumsum tulang belakang, yang mana proses ini disebut dengan eritropiosis. Yang mana skemanya eritropiosis ini yaitu kadar hemoglobin makin lama makin bertambah sampai inti sel berdesak menjadi retikulosit. Nah, retikulosit inilah yang kemudian dilepas dan berkembang setelah 1-2 hari sehingga akan menjadi eritrosit. Nah, selanjutnya yaitu leukosit.
Leukosit adalah sel darah putih yang mana berfungsi untuk sistem pertahanan tubuh dan sistem kekebalan tubuh. Nah, leukosit ini bentuknya dapat berubah-ubah dengan ukuran yang berbeda-beda dan memiliki inti. Leukosit ini tidak mengandung warna. Nah, dan dapat bergerak secara ameboid dan melakukan dispendesis, yaitu menembus ke pilar darah. Nah, leukosit ini dibentuk di dalam sumsum tulang belakang dan sistem jaringan limpa. Nah, leukosit ini hanya berusia 12 hari. Nah, leukosit berdasarkan granula plasma. Leukosit berdasarkan granula plasma ini terbagi menjadi dua, yaitu leukosit granulosit dan leukosit agranulosit. Nah, leukosit granulosit ini yaitu leukosit yang plasmanya bergranula, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, yang kedua yaitu leukosit agranulosit, yang mana leukosit yang plasmanya tidak bergranula, yaitu monosit, limfosit, dan limfosit B. Nah, selanjutnya yaitu trombosit. Trombosit merupakan keping darah yang mana berperan sebagai pembekuan darah ketika terjadinya luka. Nah, trombosit ini dibentuk di sumsum tulang dan dapat hidup selama 5-9 hari. Nah, bentuknya bulat, lonjong, dan tidak berinti. Nah, trombosit ini mudah pecah jika keluar pembuluh darah dan bersentuhan dengan benda-benda yang kasar. Nah, apabila terjadi luka, darah akan keluar dari pembuluh darah dan yang menyebabkan trombosit pecah. Nah, trombosit yang pecah ini akan menghasilkan enzim trombokinase atau tromboplastin, yang mana trombokinase ini berfungsi untuk mengubah protombin dalam plasma darah menjadi trombin dengan bantuan ion Ca2+ dan vitamin K. Nah, kemudian trombin akan mengubah fibrinogen dalam plasma darah menjadi benang-benang fibrin, yaitu benang-benang yang halus yang dapat menghentikan dan menutup luka. Nah, selanjutnya penggolongan darah. Nah, penggolongan darah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penggolongan darah sistem ABO dan golongan darah sistem Rhesus. Nah, yang pertama itu penggolongan darah sistem ABO. Nah, penggolongan darah sistem ABO ini berdasarkan adanya kandungan agglutinogen dan agglutinin di dalam darah. Nah, yang mana agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit, sedangkan agglutinin adalah antibodi yang terdapat di dalam plasma darah yang akan bereaksi dengan agglutinogen yang berbeda dari agglutinogen yang terdapat pada darah. Hal inilah yang akan menyebabkan agglutinasi. Nah, selanjutnya yaitu cara penggolongan darah sistem ABO. Nah, yang mana penggolongan darah sistem ABO ini menggunakan serum agglutinin A dan agglutinin B. Nah, jika seseorang ditetesi dengan serum agglutinin A, maka apabila terjadi agglutinasi, maka seseorang tersebut akan bergolongan darah A atau AB. Sedangkan jika tidak terjadi agglutinasi, maka seseorang tersebut akan bergolongan B atau O. Nah, jika seseorang ditetesi serum agglutinin B, apabila terjadinya agglutinasi, maka seseorang tersebut akan bergolongan B atau AB. Nah, sedangkan jika tidak terjadi agglutinasi, maka seseorang tersebut akan bergolongan darah A atau O. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan darah sistem Rhesus. Nah, yang mana penggolongan darah sistem Rhesus ini dipengaruhi oleh faktor antigen. Nah, yang mana nanti akan terjadi Rhesus positif dan Rhesus negatif. Penggolongan darah ini ada istilah transfusi darah, yang mana transfusi darah itu adalah proses penyaluran darah dari seorang ke orang lain. Nah, yang mana terdapat antara pendonor dan resipien, yang mana donor adalah orang yang menyumbangkan darahnya kepada resipien, sedangkan resipien adalah orang yang menerima darah dari donor. Nah, transfusi darah ini dapat dilakukan dengan lancar apabila golongan darah cocok, dan jika golongan darahnya tidak cocok, darah akan mengalami agglutinasi atau resipien menolak darah donor karena dianggap benda asing. Nah, donor universal adalah golongan darah O dapat memberikan darahnya ke seluruh golongan darah, sedangkan resipien universal adalah golongan darah AB karena dapat menerima darah dari seluruh darah.
kenyataannya transfusi darah dengan golongan darah yang berbeda sangat dihindari karena menyebabkan risiko yang sangat besar. Selanjutnya yaitu pola dasar sistem kardiovaskular, yang mana sistem kardiovaskular ini biasa juga disebut dengan sistem peredaran darah. Nah, merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah, yang mana berfungsi untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dari dalam proses metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya itu perkembangan kardiovaskular. Nah, perkembangan kardiovaskular ini mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskular terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut dengan angioblast. Nah, di dalam angioblast ini timbul dari mesodrem, yaitu splenikus dan chorionik. Yang kedua, marenkim atau tali pusar. Yang ketiga, dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan darah. Nah, selanjutnya itu struktur sistem kardiovaskular, yang mana pertama itu jantung yang berfungsi untuk memompa darah, yang kedua itu pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah menuju ke jaringan dan sebaliknya, yang ketiga itu cairan darah yang berfungsi untuk mengangkut CO2 dan O2, zat-zat makanan dan sebagainya ke dalam jaringan. Nah, sistem kardiovaskular ini adalah sistem organ yang tersusun atas 3 hal utama. Yang pertama yaitu darah sebagai medium yang ditransportasikan, yang kedua itu jantung sebagai pemompa darah, dan yang ketiga itu pembuluh darah sebagai saluran darah. Nah, yang mana sistem peredaran darah pada manusia itu terbagi dua, yaitu sistem perdarahan tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Nah, sistem peredaran darah tertutup ini karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah ganda ini adalah karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Sistem peredaran darah manusia itu ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil itu peredaran darah dari jantung ke paru-paru lalu ke jantung. Nah, jalannya itu bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Nah, sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung, yang mana itu melewati bilik kiri, aorta, dan seluruh tubuh, dan kemudian ke vena cava, dan dari vena cava yang kemudian ke serambi kanan. Nah, selanjutnya yaitu jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas itu memompa darah dan mengalirkan darah ke dalam pembuluh darah. Nah, struktur dari dinding jantung ini, yang pertama epikardia, yang mana lapisan terluar dari jantung. Yang kedua itu miokardia, yang tersusun atas otot-otot jantung. Yang ketiga itu endokardium, itu lapisan tipis bagian dalam jantung. Nah, jantung ini dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Nah, selanjutnya itu bagian-bagian jantung. Yang pertama itu serambi kanan atau atrium dexter, yang mana menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Selanjutnya itu bilik kanan atau ventricle dexter, yang berguna itu memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang kemudian yaitu serambi kiri atau atrium sinister, yang berfungsi itu menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang selanjutnya yaitu bilik kiri atau ventricle sinister. Pada ruang jantung terdapat sekat-sekat. Yang pertama itu septum atriorum, yaitu memisahkan ruang antar atrium. Dan yang kedua yaitu septum interventricularis, yaitu yang memisahkan ruang antar ventrikel. Dan yang ketiga septum atriorum ventricularis, yaitu memisahkan ruang antar atrium dan ventrikel. Nah, di antara serambi dan bilik jantung terdapat juga katup jantung, yang mana katup jantung ini berfungsi untuk menjaga agar darah tidak bercampur dan tidak kembali lagi ke ruangan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian katup pada jantung. Nah, katup pada jantung ini terdiri dari 4. Yang pertama itu katup atrioventricular tricuspid, yang mana katup ini terdiri dari 3 daun yang berada di antara serambi dan bilik kanan. Yang kedua yaitu katup semilunar pulmonal, yang mana katup ini terbuka bila bilik kanan berkontraksi dan berlanjut ke arteri pulmonalis. Nah, yang ketiga itu katup atrioventricular bicuspid, yaitu katup ini terdiri dari 2 daun katup
berada di antara serambi dan bilik kiri. Nah, kemudian katup semilunar aorta. Katup ini terbuka bila bilik kiri berkontraksi dan berlanjut ke aorta. Nah, selanjutnya yaitu pembuluh pada jantung. Pembuluh pada jantung ini terbagi 7. Yang pertama yaitu vena cava superior, yang mana itu mengalirkan darah yang kaya CO2 dari tubuh bagian atas ke serambi kanan. Yang kedua yaitu vena cava inferior, yang mana mengalirkan darah yang kaya CO2 dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan. Yang ketiga yaitu arteri pulmonalis kanan, yang mana mengalirkan darah yang kaya CO2 dari bilik kiri ke paru-paru kanan. Yang keempat yaitu arteri pulmonalis kiri, yang mana itu mengalirkan darah yang kaya CO2 dari bilik kanan dan ke paru-paru kiri. Nah, yang kelima yaitu vena pulmonalis kanan, itu mengalirkan darah yang kaya O2 dari paru-paru kanan ke serambi kiri. Yang keenam yaitu vena pulmonalis kiri, yang mengalirkan darah yang kaya O2 dari paru-paru kiri ke serambi kiri. Yang ketujuh adalah aorta, yaitu arteri terbesar yang mengalirkan darah yang kaya O2 dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui 3 percabangan, yaitu arteri branchiosephalus, yang kedua arteri karotid sinister, dan ketiga arteri subclavian sinister. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya, baiklah, saya Suci Rama Fidra akan melanjutkan presentasi tentang pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh dan kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama pembuluh darah nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang mengantarkan darah keluar dari jantung. Arteri terbesar disebut aorta. Yang kedua adalah pembuluh balik atau vena, pembuluh darah yang mengantarkan darah menuju jantung. Vena terbesar disebut vena cava. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah tipis yang berpori yang berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut darah. Arteri yang terhubung dengan kapiler disebut arteriol, dan vena yang terhubung dengan kapiler disebut venula. Selanjutnya adalah struktur dinding pembuluh darah. Yang pertama, struktur pembuluh arteri. Pembuluh arteri strukturnya ada lumen, tunica intima, arteriol, tunica media, tunica externa. Yang kedua adalah pembuluh vena. Ada lumen, tunica intima, venula, tunica externa, tunica media, dan katup. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler terdiri dari lumen, endotelium, lamina basalis. Bagian-bagian dinding pembuluh darah yang pertama adalah tunica intima adalah jaringan endotelium. Tunica media adalah jaringan otot polos pada vena. Tunica media lebih tipis dan pada kapiler tidak ditemukan. Yang ketiga adalah tunica externa atau adventitia adalah jaringan ikat yang kuat dan elastis. Yang keempat adalah lamina basalis. Lamina basalis adalah pelindung kapiler. Selanjutnya adalah perbedaan arteri dan vena. Perbedaannya adalah terletak pada dinding pembuluh. Dinding pembuluh arteri lebih tebal, kuat dan elastis, sedangkan pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Yang kedua adalah alirannya. Alirannya arteri dari jantung menuju seluruh tubuh, sedangkan vena dari seluruh tubuh menuju jantung. Yang ketiga adalah letaknya. Pembuluh arteri lebih banyak di dalam permukaan kulit, sedangkan pembuluh vena lebih banyak dekat permukaan kulit. Yang keempat adalah jika terjadi luka pada arteri, darah yang keluar akan memancar, sedangkan pada vena, darah yang keluar akan menetes. Yang kelima adalah denyut. Denyut arteri terasa, sedangkan denyut vena tidak terasa. Yang keenam adalah katup. Arteri mempunyai 1 katup dan vena mempunyai banyak katup. Darah pada arteri kaya akan oksigen dan darah pada vena kaya akan karbon dioksida. Tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya hidrostatik yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah yang menyebabkan darah dapat mengalir. Tekanan darah dipengaruhi oleh viskositas darah dan hambatan kerja jantung. Tekanan darah diukur dengan tensimeter atau sfigmomanometer.
Tekanan darah normal seseorang adalah 120 per 80 mmHg. Tekanan darah dibagi menjadi dua, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik terjadi ketika jantung berkontraksi memompa darah. Tekanan sistolik normalnya adalah 120 mmHg. Sedangkan tekanan diastolik terjadi ketika jantung berelaksasi menerima darah. Tekanan diastolik normal adalah 80 mmHg. Alat ukur tekanan darah diketahui adalah tensimeter. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut, yaitu tekanan darah normal 120 per 80 mmHg. Nomor atasnya adalah 120 menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung dan disebut tekanan sistol. Nomor bawahnya adalah 80 menunjukkan tekanan jantung saat beristirahat di antara pemompaan dan disebut tekanan diastol. Tekanan sistol adalah tekanan jantung pada saat jantung berkontraksi, sedangkan diastol tekanan jantung saat jantung berelaksasi. Tekanan darah normal sesuai tingkatan usia. Yang pertama adalah tekanan darah normal pada anak. Tekanan darah normal pada bayi adalah 90 per 80 mmHg, akan berubah saat anak menginjak usia 3-12 tahun. Pada usia tersebut, tekanan darah normal akan berubah pada angka 104 sampai 113 mmHg hingga 119 sampai 127 mmHg. Yang kedua adalah tekanan darah normal pada orang dewasa. Normalnya orang dewasa akan memiliki tekanan darah normal di angka 120 per 80 mmHg. Yang ketiga adalah tekanan darah normal pada ibu hamil. Secara normal, tekanan darah normal pada ibu hamil terletak pada angka 120 per 80 mmHg, sama seperti orang dewasa. Psikologi pertukaran zat melalui kapiler. Di kapiler terjadi filtrasi dan absorpsi, perubahan tekanan darah hidrostatik kapiler dan interstisial, tekanan osmotik, koloid kapiler dan interstisial, serta adanya pembuluh limfe mempengaruhi proses pertukaran zat. Gerakan cairan melalui membran kapiler terlarut dan gerakan zat terlarut melewati sel endotel kapiler terjadi melewati filtrasi, difusi, dan pinositosis melalui vesikel endotel. Difusi merupakan proses yang paling penting untuk pertukaran transkapilari, dan pinositosis adalah yang paling penting. Penting untuk membedakan antara filtrasi dan difusi melalui membran kapiler. Filtrasi adalah gerakan keluar bersih cairan di ujung arteri kapiler, sedangkan difusi adalah cairan terjadi di kedua arah melalui membran kapiler. Difusi adalah mekanisme yang paling penting untuk transfer nutrisi antara plasma dan cairan interstisia. Oksigen, karbon dioksida, dan gas anestesi adalah contoh molekul larut lemak yang dapat berdifusi secara langsung melalui membran kapiler secara bebas dari pori-pori. Ion natrium, kalium, dan klorida serta glukosa tidak larut dalam membran kapiler lipid, oleh karena itu harus melewati pori-pori untuk mendapatkan akses terhadap cairan interstisial. Kecepatan difusi molekul larut lemak melalui membran kapiler di kedua arah sebanding dengan perbedaan konsentrasi antara kedua sisi membran. Alasan ini, sejumlah besar oksigen bergerak dari kapiler ke jaringan, sedangkan karbon dioksida bergerak ke arah yang berlawanan. Biasanya saja terdapat sedikit perbedaan tekanan parsial untuk mempertahankan pengangkutan oksigen yang memadai antara cairan plasma dan interstisial. Selanjutnya adalah pinositosis. Pinositosis adalah proses di mana sel endotel kapiler menyerap sejumlah kecil cairan plasma atau interstisial, diikuti dengan migrasi ke permukaan yang berlawanan, di mana cairan dilepaskan. Pengangkutan zat terberat molekul tinggi seperti protein plasma, glikoprotein, dan polisakarida kemungkinan besar terjadi terutama oleh pinositosis. Zat terlarut lemak mengalami difusi menembus sel-sel endotel. Ion menembus kapiler dengan melalui lubang-lubang terletak pada zat interseluler antara sel-sel endotel. Por kapiler hati adalah por banyak ukuran besar dapat dilewati molekul protein, sedangkan kapiler otak kecil dan jarang membentuk barier antara
darah, dan otak. Selanjutnya adalah penyakit klinis yang mengganggu darah. Yang pertama adalah anemia. Anemia adalah kekurangan eritrosit karena pendarahan atau lambatnya produksi eritrosit. Yang kedua adalah anemia sickle cell. Anemia karena eritrosit dengan mengandung hemoglobin S abnormal dan membentuk bulan sabit. Yang ketiga adalah talasemia. Talasemia adalah anemia karena faktor hereditas. Yang keempat adalah hemofilia. Hemofilia adalah darah sukar membeku karena faktor hereditas. Yang kelima adalah leukemia. Leukemia adalah kanker darah di mana leukosit bertambah banyak secara tidak terkendali. Yang keenam adalah leukopenia, yaitu sedikitnya jumlah leukosit. Yang ketujuh adalah trombositopenia, adalah sedikitnya jumlah trombosit. Yang kedelapan adalah agranulositosis, yaitu menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. 9 adalah erythroblastosis venalis, yaitu rusaknya eritrosit bayi karena darah bayi menolak darah ibu akibat perbedaan restus ibu dan bayi. Contohnya restus ibu positif sedangkan restus bayi adalah negatif. Penyakit klinis yang mengganggu pembuluh darah. Yang pertama adalah abrasi. Abrasi adalah inflamasi pembuluh darah yang menyisakan luka atau plak. Yang kedua adalah arteriosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah karena plak atau pengendapan kapur. Yang ketiga adalah arteriosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah karena penimbunan lemak berlebihan. Yang keempat adalah embolus. Embolus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Yang kelima adalah trombus. Trombus yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Yang keenam adalah hemorag. Pendarahan yang menyebabkan kematian karena tubuh kehabisan darah. Yang ketujuh adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena, biasanya terletak di tubuh bagian bawah. Yang kedelapan adalah ambeien atau hemoroid, yaitu pelebaran pembuluh darah di sekitar dubur atau anus. Penyakit klinis yang mengganggu jantung. Yang pertama adalah gagal jantung. Gagal jantung akibat pecahnya pembuluh kapiler yang akan menuju jantung. Yang kedua adalah angina pectoris, yaitu akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria. Yang ketiga adalah jantung koroner, akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria. Yang keempat adalah hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah besar dari 150 per 100 mmHg, dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Yang kelima adalah hipotensi. Hipotensi adalah tekanan darah kurang dari 70 sampai 80 mmHg dan dapat menyebabkan tubuh mudah lemas. Yang keenam adalah takikardia, yaitu denyut jantung melebihi normal. Yang ketujuh adalah brakikardia, yaitu denyut jantung kurang dari normal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya Nancy Akbar. Selanjutnya, proses pernafasan atau proses respirasi. Proses pernafasan atau proses respirasi ini merupakan proses pertukaran dari pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida yang nantinya akan menghasilkan energi. Organ-organ pada sistem respirasi yang pertama itu hidung. Pada hidung, udara masuk dari luar melewati rongga hidung. Dan pada rongga hidung terdapat dua lapisan selaput lendir. Yang pertama kelenjar minyak dan yang kedua kelenjar keringat. Selaput lendir inilah yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan dan melembabkan udara. Pada hidung terdapat rambut-rambut yang tebal dan pendek yang berfungsi untuk menyaring partikel kotor yang masuk melalui udara. Dan pada hidung juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang gunanya untuk menghangatkan udara. Organ yang kedua yaitu faring. Udara dari rongga hidung masuk ke dalam faring. Faring terletak di antara dua saluran. Yang pertama, saluran pernafasan, yang kedua saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring atau teka, yang mana ini adalah tempat
terletaknya pita suara. Maka masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan itulah yang menghasilkan suara. Jadi adanya larangan jangan berbicara sambil makan karena pada saat itu saluran pernafasan terbuka. Selanjutnya yaitu tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa panjang yang memiliki panjang kurang lebih 10 cm. Terletak sebagian di bagian leher dan sebagian lagi pada rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalamnya terdapat rongga berselia. Berselia inilah yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Yang selanjutnya, bronkus dan bronkiolus. Bronkus terdapat pada tenggorokan yang memiliki dua cabang, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus berbentuk tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkar lumer dengan sempurna. Bronkus bercabang dan memiliki sebanyak 15-20 kali menjadi bronkiolus. Selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari saluran pernafasan. Alveolus berupa gelombang udara yang terdapat sekitaran 300-350 juta alveoli. Pada bagian alveoli ini terdapat pertukaran oksigen dari udara bebas ke darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara bebas. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan, yang masing-masingnya dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Pleura ini merupakan selaput tipis rangkap dua. Di antara selaput tersebut, dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gerakan pada saat memompa dan mengepis. Saat proses mengembang dan menepis ini, paru-paru disebabkan oleh tekanan dalam rongga dada. Selanjutnya, mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan yang pertama yaitu pernafasan dada. Pernafasan dada yaitu pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk yang dibedakan menjadi dua mekanisme. Yang pertama, fase inspirasi. Fase ini diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada terangkat dan membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk ke dalam. Yang kedua, fase ekspirasi. Pada fase ini merupakan fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antar tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagian akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Selanjutnya, pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma yang memiliki dua mekanisme. Yang pertama, fase inspirasi, di mana pada fase ini merupakan kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan luar sehingga udara yang kaya oksigen masuk ke dalam. Dan fase ekspirasi, pada fase ini fase relaksasi di mana kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil.
Sebagian akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida pun menjadi keluar. Materi dari rekan saya, materi selanjutnya adalah volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara pernafasan bervariasi karena dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5 sampai 6 liter. Bela selanjutnya adalah kapasitas paru-paru terdiri dari yang pertama adalah udara tidal, yaitu volume ketika inspirasi atau ekspirasi lebih kurang 500 ml. Yang kedua, udara cadangan inspirasi atau komplementer, yaitu volume ketika inspirasi kembali setelah inspirasi lebih kurang 1500 ml. Yang ketiga adalah udara cadangan ekspirasi atau suplementer, yaitu volume ketika inspirasi kembali setelah ekspirasi lebih kurang 1500 ml. Yang keempat adalah udara residu, yaitu volume sisa yang selalu berada dalam paru-paru dan tidak dapat diekspirasikan, lebih kurang 1000 ml. Yang kelima adalah kapasitas inspirasi, yaitu jumlah udara tidal dan cadangan inspirasi, lebih kurang 2000 ml. Yang keenam, kapasitas residu fungsional, yaitu udara residu dan cadangan ekspirasi, lebih kurang 2500 ml. Yang selanjutnya adalah kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat diekspresikan setelah inspirasi sekuat-kuatnya, kira-kira 3500 ml. Yang terakhir adalah kapasitas total, yaitu jumlah kapasitas vital ditambah udara residu kira-kira 4000 ml. Selanjutnya adalah kontrol dari pernapasan. Sistem kontrol respirasi diambil alih oleh kerja sistem saraf pusat di bagian bilateral medula oblongata dan pons pada batang otak. Daerah ini dibagi menjadi 3 kelompok neuron utama. Yang pertama adalah kelompok pernafasan dorsal, terletak di bagian dorsal belakang medula yang terutama menyebabkan inspirasi. Yang kedua adalah kelompok pernafasan ventral, yang terletak di ventrolateral, depan samping medula yang terutama menyebabkan inspirasi dan ekspirasi yang lebih dalam. Yang ketiga adalah pusat pneumotaksik, terletak di sebelah dorsal bagian superior pons, tepatnya di sebelah dorsal nukleus parabrachialis pada pons bagian atas, yang terutama mengatur kecepatan dan kedalaman napas. Pusat pengaturan nafas adalah medula oblongata dan pons. Respirasi normal antara 12-15 kali per menit. Pada kondisi tertentu, frekuensi respirasi dapat meningkat ataupun menurun tergantung kondisi. Yang menaikkan atau menurunkan kecepatan respirasi adalah medula oblongata dan pons. Selanjutnya adalah pernafasan buatan. Nafas buatan adalah metode pemberian oksigen pada seseorang yang mengalami kesulitan bernafas atau henti nafas. Nafas buatan ini diberikan saat kondisi darurat, bisa dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat bantu. Nafas buatan merupakan bagian dari resituasi jantung paru (RJP). Teknik ini adalah pertolongan pertama pada seseorang yang nafas atau detak jantungnya berhenti. Henti nafas atau henti jantung bisa disebabkan oleh serangan jantung, tenggelam, dan lain-lain. Napas buatan ini juga biasanya perlu dilakukan sebagai pertolongan pertama pada orang pingsan yang tidak bernafas. Lanjut ke pemijatan jantung. Pijat jantung merupakan salah satu tindakan awal untuk penanganan untuk orang yang terkena serangan jantung. Tujuannya adalah untuk merangsang jantung dan membuat orang tersebut terbangun dan menyelamatkan nyawanya. Pijat jantung sendiri prinsipnya adalah dilakukan selama pasien masih belum ada respon. Yang terakhir adalah gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama itu adalah peradangan. Disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok dan lain-lain. Yang kedua adalah afiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Yang ketiga, hipoksia atau adenoid, yaitu kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Yang keempat adalah asidosis, yaitu meningkatnya kadar asam karbonat darah akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH darah. Yang kelima adalah asma, yaitu penyempitan saluran pernafasan atau hipersensitivitasnya bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Yang keenam adalah amifesma, yaitu hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Yang ketujuh adalah difteri, disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. Yang terakhir adalah pneumonia, disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.